Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini, hari kedua, kita melaksanakan kegiatan pengimbasan, mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Pada hari ini kita akan belajar tentang yang pertama Google Meet, nanti bersama master kita Pak Heri Prianto. Kemudian berikutnya nanti ada Google Calendar, kemudian Google Group, Google Chat, dan yang terakhir kalau waktunya masih memungkinkan kita akan belajar tentang Google Sites. Tapi kalau misalkan waktunya belum cukup bisa kita sambung besok. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga acara hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa halangan suatu apa. Berdoa disilakan. Selesai. Oh iya Pak Heri, ada pesan kemarin saya membaca review dari teman-teman itu Ya. mohon tidak terlalu cepat gitu Pak Heri. Ya, tidak terlalu cepat. Kemarin katanya terlalu cepat. Berarti, nah ini bagus. Ya, oke. Monggo Pak Heri, waktu sebelumnya untuk pertama langsung saja materi Google Meet, monggo sepenuhnya untuk panjenengan. Ayo, sepenuhnya ya Pak. Iya Pak, sepenuhnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita bisa ketemu semua dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga usia kita ini menjadi usia yang diberkahi. Amin. Kemudian kualitas kita, kualitas keilmuan, kafaah keilmuan intelektual kita bisa kita upgrade terus. Nah, dengan bisa kita upgrade kafaah intelektual kita, maka layanan kita ke anak didik kita akan semakin baik. Bahwa sulit untuk dimengerti ketika kita tidak mau bergerak ya out of the box menghadapi situasi yang berubah cepat sekali di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semoga kegiatan kita hari ini dan seterusnya semakin menguatkan kita. Yang outputnya Bapak Ibu, outputnya adalah peningkatan standar kompetensi lulusan anak didik. Jelas sekali. Jadi apapun yang kita lakukan, outputnya jelas. Peningkatan layanan kita ke anak didik kita sehingga SKL, standar kompetensi lulusan mereka, kompetensi lulusan anak didik kita bisa semakin meningkat. Nah, yang kita lakukan 3 hari ini juga dalam rangka itu. Dan termasuk semua aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh Master Yoga, saya diminta untuk menyampaikannya sedikit tentang Google Meet. Bapak Ibu, kalau kita lihat platform yang ada di sekitar kita, itu ada 3 ya, ada tiga tatap virtual istilahnya. Tatap muka secara virtual. Yang pertama ini Google Meet yang sekarang kita gunakan ini Google Meet dari Google, kemudian yang kedua Zoom, kemudian yang ketiga katakanlah Microsoft Teams. Saya sudah menggunakan 3-tiganya Bapak Ibu, termasuk yang lain yang itu kan menurut bacaan saya, memang yang Google Meet itu relatif lebih soft, lebih soft. Jadi kalau kita lihat varian di Google itu kan ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet, ada Google Calendar, kemudian ada yang buat presentasi, Google Slide ya. Nah, ada Google Slide dan lain sebagainya itu agak dipisah-pisah gitu. Walaupun itu bisa dijadikan satu, tetapi sebenarnya itu agak ada kamar-kamar sendiri lah, kurang lebih begitu. Nah, ini sebenarnya menguatkan. Jadi menguatkan artinya apa? Ketika kita menggunakan layanan perlunya di Meet, ya,
kita bisa menggunakan Meet saja. Konsekuensinya nanti paket data yang tidak sebesar ketika kita menggunakan yang lainnya. Dan kalau dari sisi anak didik kita selama 2 tahun 2 tahun saya menggunakan Google Meet, mereka lebih mudah pengoperasiannya daripada yang varian lainnya. Nah, monggo Bapak Ibu, ini best practice yang mungkin ini bisa kita gulirkan dan kita coba dikelola, kita gelorkan ke anak didik kita biasakan untuk bisa menggunakan ini Google Meet. Bapak Ibu, kemudian di Google Meet banyak variannya, terhubung dengan Google Calendar, nanti disampaikan Master Yoga. Kemudian juga terhubung dengan papan tulis interaktif, terhubung juga dengan, ya tentu saja apa yang mau kita inginkan. Di laptop kita mau tampilkan, nanti bisa kita contohkan. Ibu, langsung saya izin Master presentasi, ya bukan sedikit. Monggo langsung Pak Heri, bisa nggak Pak Heri? Oke, bisa. Saya berbagi layar nih istilahnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh ketika saya mempresentasikan ya, tampilan saya yang ada di sebelah. Kalau tampilan saya di sebelah kiri itu punya saya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mesti lihatnya itu berbeda dengan yang saya lihat. Baik, saya akan mencoba. Nah, bisa nampak Pak Yoga? Bisa. Oke, bisa ya. Ini saya coba kolaborasi antara Google Meet dengan PDF. Nah, ini mudah, terutama nanti kalau kita mengajarkan mata pelajaran yang ada hitungannya. Kita bisa pakai sebenarnya, kita bisa pakai, ya pakai yang lain juga bisa. Ini saya coba pakai inilah, yang masih jarang dipakai Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke Google Meet seperti biasa kita masuk melalui titik 9. Nah, titik 9 adanya di sini. Nah, ini titik 9. Nah, ya tebalnya siapa. Nah, ini titik 9. Titik 9 ini adalah jalan kita untuk masuk ke semua aplikasi Google. Di sana ada Google Drive, kemudian ada Gmail, kemudian ada Spreadsheet. Ini besok insya Allah, atau hari ini masih besok ya. Ada Google Doc, kemudian ada Google Classroom, ada Google Slide, ada Google Calendar, ada Google Chat, ada current activity kita, ada akun jelas ini untuk bisa melihat lini masa kita jalan-jalannya kemana saja, ini pakai ini. Nah, khusus untuk Meet, kita masuknya yang sana. Google Meet ini untuk kita masuk ke aktivitas Google Meet. Hitung ya. Ini langkah pertama supaya kita bisa masuk ke Google Meet. Kemudian setelah masuk ke Google Meet, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal untuk Google Meet. Ini. Nah, kalau kita mau masuk ya kita tinggal klik New Meeting saja. Ini diklik. Nanti sambil dilengkapi Mas Yoga ya. Iya, Diklik ya. Klik New Meeting. Kemudian, nah Bapak Ibu, di sana ada 3 tampilan nanti yang akan muncul. 3 tampilan. Yang pertama, create a meeting folder. Nih, kemudian ada start an instant meeting, kemudian ada schedule in Google Calendar. Yang ini, Google Calendar nanti akan disampaikan oleh Master Yoga. Tapi nanti kita akan mencoba untuk melihat tampilannya ketika dia di schedule kan. Kemudian ada start an instant meeting. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menginginkan langsung, seperti saya misalnya, ada pertemuan, misalnya saya ngajar 8.20 kan, 2 menit dari sekarang. Maka kita langsung klik saja start an instant meeting. Ini yang paling sering saya gunakan. Yang start an instant meeting,
mau mengajar kapan, ya langsung start an instant meeting di pembelajaran saat itu juga. Kemudian nanti ada tautannya kita share. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Google Calendar, ini nanti kita jadwalkan. Nah, kita coba lihat satu-satu. Ini tadi, nah, kalau start in insert meeting nanti langsung muncul di tampilannya di Google ya, di mana? Di Google Meet-nya langsung lah, nanti bisa kita coba. Tapi kalau kita mau masuk ke Google Calendar, ini yang kita klik. Jadi kita rencananya mau menjadwalkan meeting kita. Ini kita klik. Nah, begitu kita klik, nanti akan muncul, nah begini. Nah, tampilan ini mirip seperti tampilan di Google Calendar, Master Yoga ya? Iya, betul. Ya, mirip sekali. Nanti ini akan dengan Bapak Ibu perdalam di Google Calendar. Nah, namun secara ringkas saya sampaikan, ketika kita ingin memasukkan di Google Calendar, tinggal ini judulnya kita masukkan di sini. Judul. Nah, judulnya dimasukkan. Kemudian ini mau dijadwalkan kapan? Misalnya kita mau ganti ke bulan Juli tanggal 17 ya, nanti tinggal diklik saja. Ini bisa diganti waktunya dari pukul berapa sampai pukul berapa. Gitu nggih. Kemudian mana yang penting? Nah, ini kalau ada lampirannya yang mau ditampilkan itu bisa dimasukkan di sana lampirannya. Ini kayaknya yang penting-penting. Kalau mau invite ini bisa dimasukkan. Yang lain nanti akan diperdalam Master Yoga pada saat masuk di Google Calendar. Nah, Bapak Ibu, kalau pembelajarannya itu berulang, itu kita bisa klik yang ini. Nah, di sini nanti kalau panjenengan klik, ini kan ada does not repeat, artinya tidak diulang. Tetapi kalau dia mau diulang, ya berarti tinggal diulang saja di agenda ini. Ya. Nah, nanti ada pengingatnya juga, Mas Dina. Ada pengingatnya. Kita mau diingatkan agenda ini mau diingatkan 15 menit sebelumnya, 20 menit sebelumnya, 1 hari sebelumnya, modanya seperti apa. Nah, nanti akan disampaikan insya Allah oleh Master Yoga. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa mulai dijadwalkan atau saat itu juga. Nah, ini saat itu juga. Ini berarti cure time, current. Current itu R-nya 2 apa 1. Nah, ini. Di saat ini juga. Ya, jadi bisa ini yang instrumen yang bisa kita pakai pada saat kita masuk ke Google Meet. Yang teman-teman saya gunakan itu kalau tidak yang kedua ini, yang start and instant meeting, itu bisa schedule in Google Calendar. Di antara dua yang sering. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, ketika kita sudah masuk, nah kan muncul ya kurang lebih begini. Begini. Ini tampilan dasarnya. Panjenengan juga ketika masuk ke Google Meet pasti saya kira kurang lebih seperti ini. Yang ini, yang instrumen saya kira yang penting ketika kita masuk ke Google Meet adalah tautan yang akan kita bagikan. Nah, tautan itu adanya di sini. Nah, ini tautannya. Tautan atau link yang kita bagikan. Kita bisa membagikan ini melalui email, di Gmail, atau melalui piranti yang lain. Nah, bagaimana cara mengkopinya? Cara mengkopinya Bapak Ibu klik ini. Ini untuk mengkopi. Ini bahasanya tidak bagus. Mengkopi, menyalin. Tinggal disalin, kemudian dibagikan. Dibagikan melalui WhatsApp atau melalui email, itu bisa ya. Kita copy, kemudian kita paste di tempat yang lain.
Ini dasar kita. Nah, kadang-kadang ini kan mengganggu ya Bapak Ibu. Ketika kita ingin mengganggu ini kita hilangkan, kita tinggal klik yang ini. Ini untuk menghilangkan gangguan, menghilangkan. Nah, ketika ini kita hilangkan, kemudian tiba-tiba ada orang yang bertanya, apa linknya, apa tautannya, apa begitu. Nah, kita bisa lihat ini tautannya, atau dimunculkan di sebelah sini. Di sini nanti ketika kita klik, nanti akan muncul tautan seperti ini kurang lebih, yang itu bisa kita copy lagi, dan bisa kita share ke teman-teman kita. Gitu ya. Ini ketika kita sebagai teacher ya, sebagai host, sebagai pengelolanya pakai ini. Bapak Ibu, kemudian kan kadang-kadang kita sok bertanya-tanya ya, suara kita itu bisa diterima atau tidak begitu. Nah, sebenarnya kita tidak harus bertanya ke anak-anak atau ke orang lain. Suara kita jelas atau tidak itu pakai ini, dilihat. Nah, ini untuk cek sound. Ya. Jadi sound kita itu bisa diterima ketika kita bercakap-cakap, ini nanti akan naik turun nih, bergerak-gerak. Nah, ketika ini bergerak-gerak, berarti sound kita sudah masuk ke sistem. Gitu. Tapi untuk meyakinkan ya kadang-kadang ya untuk sambil menyapa anak-anak kita, anak-anak suara Bapak sudah bisa diterima dengan jelas atau belum begitu. Itu hanya untuk meyakinkan. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat di sini. Kemudian yang instrumen ini, Bapak Ibu, yang instrumen ini untuk chat. Kita mau chat ke anak kita, misalnya ini mau ditautkan dengan Google Form biasanya. Google Form ya, Master Yoga ya. Google Form yang isinya presensi gitu. Jadi presensi mereka ngisi ke Google Form, kemudian mau ngisi tanda tangan atau apa, nah itu bisa di sini. Kita tautkan, kita kirimkan melalui chat di sini. Bisa juga soal ya Bapak Ibu. Soal, kita setelah mengajar, kita mau ada sedikit kuis yang perlu kita sampaikan ke anak didik kita, ya kita sampaikan di sini, tautannya, melalui chat ini. Kalau di sini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, berarti ada chat yang belum kita buka. Yang ini, di sebelah sini. Nah, kalau ini menunjukkan jumlah peserta di Meet kita. Yang ini jumlah peserta. Jumlah peserta Meet. Nah, jumlah peserta Meet ini bisa kita lihat di sini. Kemudian ini fasilitas yang lain, ini untuk mengunci, mengontrol. Ini Bapak Ibu kurang lebih tampilan untuk Meet seperti ini. Oh ya, ini ada satu yang saya sederhana tapi sensitif, itu WA. Bapak Ibu, ini WA ini seperti ini. Bapak Ibu, ketika kita share pembelajaran, itu kan ada 3 nanti saya sampaikan. Dalam kasus-kasus tertentu lebih baik ketika kita menyampaikan pembelajaran begini, WA ini dihilangkan. Jadi posisinya tidak aktif. Kenapa? Nanti ketika posisi ini aktif, ketika ada sesuatu yang masuk ke WA kita, dia akan terbaca. Dan anak-anak tahu itu. Apalagi kalau seperti saya tadi pakai entire screen. Jadi screen saya juga terbaca di screen Bapak Ibu. Nah, itu nanti berbahaya ketika ini sifatnya agak sensitif untuk anak didik kita. Yang agak pribadi ya Pak Heri ya. Ini WA pribadi. Kan yang bidang-bidang akeh apa ngisi-ngisi istilah memalukan, enggak enak badan. Nah, ini hati-hati. Ini dinonaktifkan. Tapi kalau saya nonaktifkan. Saya tidak mau mengambil risiko terburuk ya. Apalagi ketika ini sekarang Master Yoga kan merekam itu. Nah, nanti sama Master Yoga tidak diedit langsung ke luar negeri kan saya juga gak badan tuh.
Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bawah ini adalah tampilan laptop saya. Ini waktu ketika saya merekam Master Yoga 7.26 IM tanggal hari ini berarti ya. Ini suhu dan tapi ini tampilan tidak kita bahas. Bapak Ibu, kemudian itu nggih, ini bisa dipahami. Kemudian kalau kita mau menambahkan yang lain, kita bisa pakai yang ini. Ini Master Yoga. Saya kalau ngajar ke anak saya ya begini caranya nih. Kalau sekarang kelas 8 itu kan gaya dan gerak ya, gerak. Iya ya begini. Bapak Ibu enak ngajar ketika pakai begini, ini lebih enak daripada kita cerita saja atau pakai ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini apa nih? Nah ini yang lain ya, yang lain ini tadi sudah. Ini kode, ini nama kita. Terus ini untuk mengatur sound, mic. Kalau kita misalnya sedang meeting seperti ini gitu, kalau ini kita aktifkan begini, berarti semua orang bisa melihat. Mendengar. Nah ini kalau misalnya ini. Ya. Oh sebentar. Saya harus presentasi lagi, entire screen. Nah ini nih. Nah Bapak Ibu begini. Ketika Mas Yoga bisa lihat punya saya ya? Bisa dong? Ya, bisa. Kalau ya Bapak Ibu, kalau ini ini kan turn off microphone, control D ya. Jadi ketika ini muncul begini, ya, muncul seperti ini, itu ketika saya klik, kan tadi warnanya jadi merah, gitu. Nah, pada saat dia merah berarti dia nonaktif. Bapak Ibu familiar ya. Jadi ketika saya klik, dia akan berubah warna. Nah, ketika berubah warna, dia menjadi nonaktif. Kemudian yang ini, yang sebelah kanannya, ini untuk mematikan dan menghidupkan kamera. Ini saya lihat Bapak Ibu sudah familiar semua, jadi tidak ada masalah. Kemudian ini ketika kita mau tanya, kita bisa langsung raise hand. Nah, kan. Panjenengan bisa lihat itu di saya, itu langsung raise hand. Nah, ini diajarkan ke anak juga. Jadi ketika raise hand di sini disampaikan ke anak didik kita supaya bertanya itu tidak asal tanya begitu yang menjadikan dunia kita serasa penuh sesak dengan suara-suara sumbang itu. Jadi biarkan mereka begini disampaikan, diklik. Oh, berarti ada orang yang mau tanya, kemudian kita bisa merespon balik. Kemudian ada ini, ada presentasi. Nah, oh ini karena saya sedang presentasi ya, oke nanti saya tampilkan. Kemudian ini titik 3. Nah, titik 3 ini ada whiteboard. Ini nanti bukanya langsung di Jamboard. Kemudian ada, kalau kita mau menyimpan, ya pakai stop recording. Kalau ini karena posisinya sudah hidup. Maaf Pak Heri, ada chat itu dari Pak. Ya, suara Pak saya Haryono. jelas. Ya, suaranya kurang keras. Oh ini harus. Oh sekarang udah jelas. Ya. Oh berarti harus saya dekatkan nih, karena saya pakai masker. Atau saya nambah sarapan mungkin Pak. Ini belum sarapan. Menderita. Ya, suara saya jelas Pak Yoga. Jelas, tapi memang kadang agak terputus-putus Pak Heri. Oh, apa saya buka ya? Cek. Baik, saya lanjutkan ya. Nah ini whiteboard. Jadi untuk apa? Tadi nulis-nulis dan lain sebagainya.
Bapak Ibu biasanya kalau kita laptop kita sudah apa yang keluaran terbaru begitu, kita bisa langsung nulis-nulis di layar laptop kita, nanti langsung terbaca. Tapi kalau tidak, kita perlu instrumen tambahan supaya tulisan kita lebih halus. Kemudian ada stop recording, jadi kita ini mulai merekam atau memutus rekaman. Nah, kita pakai yang ini. Kemudian ini change layout. Ya, change layout ketika kita ingin merubah layout kita, tampilan anak kita. Nah, misalnya kita klik yang ini. Nah, begini. Ini kalau panjenengan lihat, ini kan ada auto, ya seperti yang biasa. Kemudian ada yang kalau child ini, yang bergrid seperti ini bisa kita atur di berapa jumlah yang akan ditampilkan di layar kita. Kalau ini berarti 9, kemudian 16, kemudian 30, 42, dan seterusnya. Sampai maksimal 49. Ini kita bisa atur. Kalau kita per kelas, ya satu kelas kan isinya 32, ya kita pilih yang 49 supaya kita bisa melihat semua anak-anak kita. Nah, apalagi ketika kita mengizinkan anak kita untuk presentasi, itu bagusnya ya kita di 49. Ini ada spotlight. Spotlight itu kita menginginkan siapa yang dimunculkan atau ya kurang lebih nanti tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan ini atau sebagai sidebar. Jadi bisa kita atur mana yang mau kita tampilkan. Yang lain, yang titik 3 ini, oke, sudah. Kemudian ada change background. Nah, ini yang seperti Master Yoga lakukan nih. Kalau kita tidak ingin yang belakang kita itu kelihatan, maka kita bisa change background. Ya, kita klik. Nah, di sana ada ini tanpa background. Nah, ini contohnya nih di belakang saya yang berantakan, Pak Yoga. Atau setidaknya kita blur sedikit. Nah, ini ada blur. Kalau mau kita perbesar blurnya, ya ini. Jadi lebih kelihatan kita. Atau kita mau yang rada lucu-lucuan, yang agak lucu-lucuan kita bisa pakai ini. Nah, ini dinamis nih, dinamis. Panjenengan bisa melihat di saya, itu kan ada belakang yang bergerak-gerak. Atau pakai yang ini. Nah, begitu. Ini ada lucu-lucu sedikit-sedikit. Atau pakai ini satu lagi mungkin. Nah, ini. Bapak atau juga bisa buka pakai yang lain, yang ini misalnya kayak Master Yoga nih, Master Fisika. Nah, bisa klik ini. Jadi seperti apa ini? Nebula ya. Atau yang romantisan pakai mawar begitu ya bisa. Jadi kita bisa milih mana yang kita kehendaki, mana yang ya setidaknya cocok dengan apa yang mau kita presentasikan. Ini sudah. Kemudian kalau setting, oke, ini setting audio kita. Kalau kita mau tes, Bapak Ibu, kita bisa tes ini. Nah, jadi ini tes speaker, tes speaker. Kemudian kalau mic kita bisa di sini. Dicek tes 1 2 dicoba. Ya. Ketika sudah terdengar ya berarti sudah cukup. Ini tes di sini. Kalau panjenengan biasa pakai semuanya ya, semua instrumen untuk mic itu ada instrumen cek ini, cek audio sehingga pada saat kita presentasi kita oke. Yang lain sudah cukup. Nah, ini ada pertanyaan tadi yang suaranya putus-putus ya. Baik. Nah, itu tadi. Kemudian yang ini agak recording dengan whiteboard ya. Tadi kalau kita mau kolaborasi, misalnya mengerjakan soal, kemudian anak didik kita juga kita minta untuk mengerjakan sehingga kita bisa lihat. Nah, kita bisa pakai ini.
Ini bisa dilakukan secara kolaborasi. Nampaknya yang utama di Google Meet itu hanya itu yang utama. Dimulai dari membuka, kemudian membuka, terus mengirim link, mengirim tautan, kemudian mempresentasikan. Nah, itu sudah kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan mengakhiri, kita bisa mencet yang ini, live call ini. Nanti ada dua pilihan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Mas Aryoga kayaknya cukup di situ. Ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, share terkait dengan Google Meet sebagai salah satu cara kita untuk tatap virtual. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Boleh raise hand atau bisa dengan mengetik di kolom chat. Monggo. Insya Allah jelas semua nih masukannya. Ya. Ya karena mereka kan Bapak Ibu terbiasa menggunakan ini juga. Nah saya lihat ini juga sudah bagus-bagus kok, ada yang layarnya diganti. Nah ini ada macam-macam, ini sudah familiar Insya Allah. Cuman mungkin gini ya Pak Heri, jadi kalau jenengan tadi menyampaikan kan memang Google Meet ini yang paling ringan ya dibandingkan dengan aplikasi yang lain tetangga. Dan terus terang kita diuntungkan karena fasilitas Google Meet dari belajar.id ini kan gratis. Kita bisa dengan 100 peserta Meet dengan waktu unlimited ya Pak Heri. Oke, betul. Ya, cuma bedanya dengan yang berbayar itu kalau di sebelah kan ada host, ada co-host gitu. Kalau yang ini kan hanya pemilik saja, intinya hanya satu itu, nggak bisa ada co-hostnya. Kalau di sebelah versi education-nya itu kalau nggak salah sekitar 50.000 6 bulan, Pak. 50.000 6 bulan. Iya, itu versi education. Yang seperti ini, jadi 100 peserta, waktu unlimited dan hanya satu host. Iya. Ya, itu kalau yang sudah pro itu lebih mahal lagi ya, Pak ya. harus berbayar bulanan. Di versi ini juga ada yang berbayar, Bapak Ibu. Itu yang kapasitas 250 peserta itu berbayar. Sampai berapa Mas Yoga? Kurang update saya Pak, tapi sekitar kurang lebihnya sekitar berapa ya, 100.000 atau 150.000 kalau nggak salah. Itu versi yang bisa 250 peserta. Iya. Gitu. Terus nampaknya sudah. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Mungkin ditambahkan saja untuk ganti background. Memang salah satu kelemahannya kita tidak bisa menggunakan background kita sendiri ya Pak. Jadi hanya ada di situ. Hanya yang disediakan oleh Google itu saja. Mungkin kedepannya juga akan ditambahkan seperti yang punyanya sebelah. Iya, tampilan Google Meet sekarang ini lebih lebih enak dilihat Bapak Ibu. Kalau sebelumnya itu masih kasar. Tapi sekarang bagus sekali. Untuk edisi tidak berbayar ya, ini sudah lebih dari cukup. Lalu kemudian kalau tadi yang saya terlupakan, ketika kita sudah automatically menyimpan seperti yang kita sekarang tersimpan, nanti langsung masuk di Google Drive, betul Mas Yoga? Iya. Ya, kita nanti bisa buka rekamannya di meeting record. Meeting record di Google Drive kita. Iya, tapi kalau kegiatan kita seperti ini kan kurang lebih memakan waktu 2 jam, itu nanti rekamannya bisa selesai dalam waktu 2, enggak hanya mendownloadnya Pak.
rekaman siap itu sekitar 2 sampai 3 jam itu baru Setelah muncul di ya setelah setelah end selesai. ya. Oh ya. Ya, Itu bahasanya selesai. berarti semacam merenders itu ya. Ya, render. Nanti kita masih proses downloadnya. Kalau seperti saya juga Tergantung agak-agak sinyal. ya tergantung sinyalnya. Kemarin jam 5:30 baru Selesai. baru bisa saya download. Kemudian Ya, ya. saya edit sedikit, saya berikan intro, terus saya upload di YouTube. Iya, iya. Gitu. Berarti saya bisa lihat rekaman kemarin di YouTube ya? Iya di YouTube ada, Pak. Oke, siap, Ya, siap. ya. Saya kayaknya sudah subscribe loh. Ya, ganteng maksimal pokoknya Pak. Oh Mas iya, mantap, Heri mantap, itu. mantap. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yo, jangan dipaksa tuh Pak Yoga. Oh iya. Jangan dipaksa. Ya, Ya, Bapak Ibu nanti monggo bisa diperdalam sendiri untuk Google Meet, bisa diperdalam sendiri dan mudah, berartinya semuanya mudah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Monggo untuk waktu selanjutnya saya aturkan ke Master Yoga. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Master Heri atas bantuannya, ini membantu saya baik sekali ya. Saya. Ya. Selanjutnya saya sampaikan materi yang kedua, yaitu tentang Google Calendar. Saya akan share screen ya Bapak Ibu. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kalender, yaitu tentang bagaimana membuat kalender, kemudian membagikan kalender, membuat acara di kalender, mengundang teman, mengatur notifikasi, dan melampirkan dokumen. Untuk masuk ke kalender, seperti biasa kita mulai dari titik 9 ini ya Bapak Ibu, titik 9, kemudian dicari di sini ada kalender. Langsung diklik saja. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, tampilannya seperti ini kalender. Kita bisa melihat hari ini tanggal 16, ini kegiatan saya hari ini. Ini kebetulan yang lain saya nonaktifkan. Kalau diaktifkan semua nanti bisa penuh kegiatannya. Dan yang istimewa itu sudah banyak sekolah yang sekarang menggunakan jadwal pembelajaran menggunakan ini Bapak Ibu dengan Google Calendar. Jadi langsung muncul di sini. Hari ini mengajar mapel apa, jam berapa gitu sudah muncul. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Langkah yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Saya perbesar ya. Kalau dilihat di bawah ini, nah cara pertama itu tidak langsung dari sini, tidak langsung dari buat di sini, tapi kita buat wadahnya dulu Bapak Ibu. Wadahnya kita buat dengan cara di sini. Turun ke bawah, di scroll ke bawah ya. Ini di atas ini kita scroll ke bawah sampai ada ini kalender lainnya, kemudian kita klik tambah di sini. Jadi kita klik tambah. Nah, di sini muncul permintaan berlangganan kalender, buat kalender baru, lihat kalender menarik, atau dari link ya URL, kemudian impor. Kita ke pokok saja ya, langsung buat kalender. Kita klik buat kalender. Kemudian kita beri judulnya, wadahnya kita beri judulnya, misalnya ini kan Google Workspace for Education GWA gelombang 2. Ini judulnya ini. Deskripsinya kalender pelatihan EWA
gelombang 2. Waktunya kita tetapkan menggunakan waktu Indonesia Barat. Ini pemilik secara otomatis muncul organisasi sesuai dengan organisasi kita masing-masing. Kemudian langsung diklik buat kalender. Nah, kalau sudah berhasil buat kalender, maka akan muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul GWE gelombang 2. Ini sudah muncul. Ya, GWE gelombang 2. Kebetulan saya pernah membuat GWE gelombang 2 juga, sehingga ini munculnya GWE gelombang 2. Apa? Bentar. Ya, ini ya, GWE gelombang 2. Kemudian, ini juga bisa kita ganti warna, Bapak Ibu. Diklik di sini bisa kita ganti warna. Kita menginginkan warna apa saja. Itu. Oke, saya lanjutkan. Setelah jadi rumahnya, jadi kalendernya, maka kita bisa membuat acaranya. Kita mau membuat acara seperti apa? Caranya seperti ini, klik buat. Jadi sekali lagi, kalau membuat kalender itu mulainya dari tanda plus yang bawah ini, ya, ini membuat kalender, sedangkan yang plus di atas ini adalah untuk membuat acara. Bagaimana caranya? Langsung kita klik buat acara. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini karena saya perbesar. Langsung kita buat judulnya. Misalkan judulnya adalah tugas atau belajar kelompok gitu misalkan. Misalkan belajar kelompok. Kita mau belajar kelompok. Waktunya kapan? Nah, ini kan ada acara tidak di kantor, tugas, lot janji, temu. Saya sampaikan secara sekilas saja ya. Acara ini adalah acara yang mau kita buat. Kalau tidak di kantor, ini adalah acara kita sibuk. Maksudnya kita tidak berada di kantor pada jam ini. Ya, otomatis kita punya pilihan, otomatis menolak rapat, hanya undangan rapat baru atau rapat baru yang sudah ada ini bisa kita setting. Ya, ditolak alasannya karena saya tidak di kantor atau misalkan karena saya sibuk dan seterusnya. Maka ini ketika ada orang mau mengajak kita rapat, kalau kita sudah menyeting kita tidak bisa di hari apa jam berapa, maka mereka tidak bisa mengundang kita. Otomatis akan membuat waktu kapan yang bisa semua peserta itu bisa. Kemudian tugas, ini mengingatkan tugas, ada tugas apa. Kemudian slot janji temu ini slot janji temu. Saya punya slot janji temu ini di pelatihan ini adalah besok. Besok saya punya slot janji temu sebenarnya tanggal 17 ya, 17 Juli slot janji temu selama 2,5 jam dengan Bapak Ibu di acara ini. Pelatihan Google Workspace for Education. Kemudian kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, kita mau membuat acara belajar kelompok. Belajar kelompok ini mau dilaksanakan kapan? Misalkan mau dilaksanakan Sabtu. Nah, kita klik bulan Juli ya, misalkan besok. Nah, kita klik Sabtu 17 Juli mau melaksanakan belajar kelompok. Waktunya misalkan jam 13. Jam 13 sampai jam berapa terserah. Misalkan 2 jam ya sampai jam 15. Kemudian di sini ada pilihan Bapak Ibu. Pilihan tidak berulang berarti hanya sekali, atau harian berarti setiap hari Sabtu, atau mingguan pada hari Sabtu, atau kalau harian setiap hari ya. Kalau mingguan berarti setiap hari Sabtu seminggu sekali, atau bulanan pada Sabtu ketiga, atau tiap tahun pada 17 Juli. Ini ada banyak pilihan. Nah, kalau sekarang kita mau minta notifikasi atau pengingat tentang presensi
online ya, karena sekarang kita kan presensinya online, kita bisa melakukannya membuat ini acaranya presensi online. Waktunya setiap hari, jamnya jam berapa? Pagi misalkan jam 6 atau jam 6.30 sehingga tidak lupa. Kemudian presensi sore misalkan dibuat Senin sampai Kamis, jamnya jam 14.30 misalkan untuk mengingatkan. Kemudian hari Jumat sendiri, tiap hari Jumat setiap minggunya, kemudian Sabtu dibuat sendiri, presensi Sabtu siang misalkan gitu. Sehingga kita akan diingatkan oleh HP kita. Dengan demikian kita tidak lupa ketika kita belum presensi. Kemudian ini ada fitur cari waktu. Cari waktu itu maksudnya mencari waktu seluruh peserta rapat. Misalkan anggota belajar kelompok ini ada 5 orang. 5 orang ini ternyata tadi kan ada yang menulis di sini sibuk, tidak di kantor dan seterusnya. Maka kita bisa mencari di sini. Cari waktu yang semuanya bisa kapan. Cari waktu. Kemudian tambahkan tamu. Nah, untuk tambahkan tamu ini, kita mau mengundang siapa rapat ini, langsung saja kita klik. Misalkan saya mengundang Pak Heri. Nih, saya tambahkan. Mengundang lagi yang lain. Saya tambahkan, dan seterusnya. Kemudian, tamu diberi izin untuk apa? Nah, ini ada. Tamu bisa mengubah acara apa tidak? Sebaiknya kalau tamu tidak. Bisa mengundang orang lain apa tidak? Terserah kita. Sejauh mana kepentingannya. Kalau memang hanya untuk berlima itu ya janganlah. Kemudian melihat daftar tamu, boleh apa tidak? Ini bisa kita setting. Ini izin tamu. Kemudian tambahkan lain, boleh. Kalau kita sudah punya grup, langsung dimasukkan grupnya saja. Otomatis sekali klik email grup, semua anggota grup akan mendapatkan undangan. Baik, Bapak-Ibu, saya lanjutkan. Berikutnya ini yang disampaikan Master Heri tadi, bagaimana kalau mau belajar kelompoknya secara virtual menggunakan Google Meet, maka ini Bapak-Ibu ini disampaikan. Secara otomatis akan muncul ini kalau sudah seperti ini. Ya. Ini detailnya, ID-nya ini, nomor teleponnya ini PIN-nya. Ini secara virtual. Nah, kalau pertemuannya secara luring atau di luar jaringan atau tatap muka, maka bisa kita tambahkan ini map-nya ya, Google Map-nya. Mau di mana? Misalkan SMP Negeri 1 Wonosobo. Nah, misalkan tempatnya di SMP Negeri 1 Wonosobo. Jamnya sudah, waktunya sudah. Kemudian selanjutnya kita tambahkan deskripsinya. Deskripsinya bisa ditambahkan di deskripsi dan lampiran. Deskripsinya apa? Misalkan mohon membawa laptop misalkan. Kemudian tambahkan lampiran. Lampirannya kita cari misalkan di drive saya, misalkan undangan, ditambahkan undangan dan seterusnya. Misalkan ini dokumen, kita pilih. Nah, ini kita lampirkan. Jadi ada deskripsi, mohon membawa laptop, ya, mohon membawa laptop. Kemudian ada lampiran, misalkan butuh undangan, berarti undangannya kita lampirkan. Berikutnya Bapak Ibu, ini masuk ke kalender yang mana Bapak Ibu? Nah, ini harus kita ganti. Ini kan masuknya tadi saya masukkan ke GWE gelombang 2. Kita masukkan. Berarti masuk ke sini. Ini kalendernya milik GWE gelombang 2. Kemudian di sini bisa sibuk senggang. Maksudnya ya antara waktu sibuk dan senggang gitu ya Bapak Ibu. Kita sibuk saja tingkat kepentingannya. Kemudian di sini untuk umum atau pribadi ya. Nah, kita lihat terus
Yang terpenting juga di sini adalah notifikasi Bapak Ibu. Notifikasi bisa kita setting. Yang pertama, notifikasi langsung ke HP bisa kita setting misalkan 5 menit sebelum acara, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 1 hari sebelumnya, atau bisa kita sesuaikan mau kapan. Misalkan 25 menit, 25 menit masukkan sebelumnya, kemudian bisa juga kita tambahkan notifikasi. Notifikasi apa? Misalkan dengan email. Ya, email. Emailnya kapan? 1 hari sebelumnya. Nah, jadi kita sehari sebelumnya kita akan mendapatkan email dan 25 menit sebelumnya akan mendapatkan notifikasi. Seperti alarm itu Bapak Ibu di HP kita. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita simpan. Ya, kirim. Nah, ini kan Pak Heri punya akses apa? Lihat komentar, edit seperti biasa seperti itu. Ya. Terus aktifkan link apa tidak? Nah, ini bebas. Kemudian kita klik undang. Nah, kalau sudah kita undang, maka di kalender kita jadi muncul. Nih, tanggal 7 jam 13 ada acara, kalau kita klik muncul. Belajar kelompok hari Sabtu tanggal 17 jam 13 sampai jam 15. Dengan Meet ini kalau alamatnya secara langsung tatap muka di sini ya, tamunya siapa saja ini, kemudian catatannya mohon membawa laptop, undangannya lampirannya ada, 25 menit sebelumnya ada notifikasi, 1 hari sebelumnya mendapatkan email. Itu Bapak Ibu tentang kalender. Monggo ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas semua ya? Saya kira jelas ya. Kalau jelas berarti saya lanjutkan. Nah, selain membuat kalender seperti ini, kita juga bisa berlangganan Bapak Ibu. Kita bisa berlangganan kalender. Nah, bisa berlangganan kalender di sini. Mau kalender apa? Boleh. Itu bisa. Itu Bapak Ibu. Saya kira jelas ya. Kalau jelas, saya ganti ke materi selanjutnya. Kalau misalkan masih terlalu cepat, monggo disampaikan saja sehingga bisa saya kurangi kecepatannya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang Google Meet sudah tadi disampaikan Pak Heri. Berarti sekarang kita masuk ke Google Group dan Google Chat. Ya, Google Group dan Google Chat. Caranya seperti biasa, titik 9 ini ya Bapak Ibu, Google Group. Tapi untuk minggu yang lalu ada sedikit masalah, ya ada sedikit masalah di Google-nya. Kita coba apakah hari ini masih bermasalah atau tidak, kita coba. Oh iya masih bermasalah. Kalau masih bermasalah langsung kita uh, masuk ke grup saja, diketik seperti ini Bapak Ibu. Grup .google.com ya, kita masuk saja ke sini. Ya, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilan grup-grup yang sudah saya buat atau
saya berada di dalamnya. Ya, ini adalah tampilan Google Group. Ini kita bisa langsung membuatnya juga. Caranya kalau membuat grup adalah biasa. Tanda plus di sini. Buat grup. Nama grupnya GWE gelombang 2. Nah, ketika kita membuat grup GWE gelombang 2, maka secara otomatis akan diberikan email grup, Bapak Ibu. Emailnya adalah gwe-gelombang-2@guru.smp.belajar.id. Nih, langsung otomatis dibuatkan. Ini adalah deskripsinya apa? Deskripsinya adalah grup pelatihan GWE gelombang 2. Nah, seperti ini. Setelah selesai ini langsung klik berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah setelannya. Setelannya siapa saja yang dapat bergabung ke grup. Ini ada pilihan. Hanya pengguna yang diundang, siapa saja yang dalam organisasi dapat meminta, siapa saja dalam organisasi dapat bergabung, siapa saja dapat meminta, siapa saja dapat bergabung. Nah, karena ini grup pelatihan, maka mungkin kita klik dalam organisasi aja ya, dapat bergabung misalkan. Kemudian siapa yang dapat melihat percakapan? Ini ada pemilik grup, pengelola grup, anggota grup, atau seluruh organisasi. Kita klikin aja. Kemudian siapa yang dapat memposting? Ya, seluruh organisasi. Dah, kita lanjutkan berikutnya. Kemudian tambah anggota grup. Tambahkan anggota grup. Bentar ya, Bapak Ibu, saya mau melihat kemarin daftar hadir hari kemarin. Kan ada emailnya. Nah, ini emailnya. Semoga emailnya valid ya. Kalau emailnya valid, bisa langsung kita masukkan semuanya, Bapak Ibu. Langsung kita copy. Kemudian kita masukkan ke grup sini. Anggotanya kita paste di sini, kita tempel. Kalau valid, mengetiknya Bapak Ibu valid semuanya, nanti langsung muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi ada yang tidak valid ini. Ini ada yang salah mengetikkan email, secara otomatis semuanya jadi yang di dekatnya bermasalah. Nah, ini permasalahannya adalah ini Bu Olivah ya. Bu Olivah ini salah mengetik, tidak ada add-nya di sini. Ya, sehingga ke belakang jadi bermasalah semuanya. Nah, seperti ini. Hanya ada beberapa orang bermasalah. Seperti itu. Ya, kita hanya sebagai contoh, langsung kita buat grup saja ya, Bapak Ibu, buat grup. Nah, jangan bingung ketika ada capta seperti ini, saya bukan robot, langsung saja klik. Ini hanya mau memastikan bahwa yang membuat grup ini adalah manusia, ya, bukan robot. Nah, ini pembuatan grup sedang diproses. Mudah-mudahan tidak bermasalah karena ini. Ya, ini 5 anggota berhasil ditambahkan. Ya, terjadi error karena tadi Bapak Ibu. Karena tadi ada yang salah menuliskan email. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di grup saya, apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul ini Bapak Ibu. GWE gelombang 2. Ini. Nah, ada 6 anggota yang berhasil. Kenapa yang lain belum berhasil? Karena baris ketujuh ke bawah tadi ada yang bermasalah dalam menuliskan email. Selama emailnya valid, maka insya Allah tidak akan bermasalah.
Nah, selanjutnya perlu kita setting lanjutan. Nah, kita bisa membuat percakapan berbintang dan seterusnya. Kemudian ini anggota ya, anggota. Nah, ini adalah anggotanya. Ya, kalau kamu mau menambahkan tinggal ditambahkan saja anggota yang lain. Oke, gitu. Kemudian selanjutnya tentang setelan grup. Nah, ini yang terpenting, setelan grup. Kita memberikan setelan lanjutan. Nah, aktifkan fitur tambahan Google Group ya, kotak masuk kolaboratif misalkan kita masukkan label bersama boleh. Kemudian siapa saja yang dapat melihat grup ini kita setting lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Izinkan anggota eksternal untuk masuk. Kita aktifkan. Kenapa? Kenapa ini harus kita aktifkan? Karena di sini kan saya posisinya sebagai guru SMP Bapak Ibu. Karena saya guru SMP, maka saya harus mengaktifkan ini, mengaktifkan anggota eksternal. Karena Bapak Ibu dari SD itu masuknya ke anggota eksternal. Bapak Ibu dari SMA, SMK juga masuknya ke anggota eksternal. Nah, salah satu permasalahan tadi ada yang bermasalah, ada yang error juga karena selain yang salah email tadi ya, ada yang anggota dari eksternal. Kita lihat tadi yang salah itu Bu siapa ya? Bu Khalifah. Nah, ini kan kurang add. Kita coba lagi Bapak Ibu. Kita copy, kita tambahkan anggota. Sebentar, tadi belum disimpan ya, kita simpan dulu. Simpan. Nah, ini tambahkan anggota, kita coba lagi. Mudah-mudahan sudah semuanya benar. Nah, ini ada lagi yang masih salah. Salahnya di mana? Karena ini ada titiknya. Harusnya email belakangnya tidak perlu diberi titik. Kita tambahkan anggota coba. Ya, terjadi error ya. Error di sini penyebabnya adalah karena penulisan emailnya ada yang tidak aktif dan otomatis ketika di copy ke bawah ada yang bermasalah. Gitu ya Bapak Ibu, intinya seperti itu. Kita bisa menambahkan anggota satu persatu atau secara grup. Ya, saya batalkan saja. Ini sekarang sudah tambah ya, ada 15 anggota. Yang eksternal juga sudah masuk ini. Yang eksternal ini berarti beliau bukan guru SMP. Jadi bisa dari SD, bisa dari SMA, bisa dari SMK. Ya, di sini juga ada fitur bisa mendownload juga ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke percakapan. Nah, belum ada percakapan, kita bisa klik dari sini, mulai percakapan.
misalkan uji coba atau coba. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini langsung di sini, ketika diklik, Bapak Ibu bisa membalas langsung di sini. Balas ke semua, balas ke penulis. Kalau ke semua berarti balasnya ke semua anggota grup atau balas ke penulis. Terus meneruskan pesan dan seterusnya. Sama seperti WA sebenarnya Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu ini untuk Google Group. Monggo ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan sekarang masuk materi selanjutnya yaitu Google Chat. Ya, Google Chat. Kita sudah sangat familiar dengan WA Group, dengan WA. Semuanya dari taman kanak-kanak sampai taman ibaratnya sudah semuanya mengenal mengenal WA sampai WA Group, membuat kelas baru, WA baru, pelatihan baru, WA Group baru dan seterusnya sampai penuh di HP kita penuh dengan WA Group. Nah, itu memang sangat efektif. Efektifnya kenapa? Karena sudah digunakan dan sangat lazim bagi orang awam, bagi semua, maka WA Group menjadi salah satu alat komunikasi yang sangat efektif. Pembelajaran pun dengan WA Group cenderung lebih interaktif karena anak tidak usah repot-repot, hanya pegang HP dan seterusnya. Tapi di balik kelebihannya itu tentunya ada beberapa kelemahan. Kelemahannya yaitu materi atau file yang dikirim ke WA Group akan tersimpan ke dalam HP kita, memori HP kita, sehingga memori HP kita akan penuh. Apalagi WA itu kan tiap hari sinkron, ya dan seterusnya. Kalau tidak disinkron, kita misalkan HP kita rusak menjadi sangat disayangkan, percakapan kita tidak tersimpan. Itu. Nah, di sini Google memberikan fasilitas ke kita berupa ini Bapak Ibu, yang dinamakan Google Chat. Di Play Store juga ada, kalau pakai HP silakan pakai Google Chat. Nah, Google Chat ini ada ini chat langsung begini ya, ini kemarin di pelatihan gelombang 1 ini sudah saya uji cobakan. Ini bagi yang chat secara pribadi, ini secara pribadi. Yang ini adalah ruang. Kalau ruang berarti ini kelompok. Ya, kita bisa membuatnya juga di sini. Misalkan buat ruang, langsung buat ruang di sini namanya apa? Misalkan seperti tadi GWE gelombang 2 dan seterusnya. Anggotanya siapa saja kita masukkan. Bentar. Misalkan buat ruang GWE 2. Kemudian masukkan nama-nama yang mau diundang siapa saja. Kita masukkan. Tadi grupnya apa? Emailnya apa ya? Sebentar. Kita coba ya pakai email grup.
GWE gelombang 2. Sebentar. GWE gelombang 2. Ya. guru.smp.belajar.id. Ini. Atau kita mau masukkan lagi, ditambahkan lagi juga boleh. Ini tadi yang sudah masuk ke sana, kita bisa buat langsung di sini grupnya. Nah, tapi untuk ini ada biasanya ada emailnya Bapak Ibu, ada emailnya pemberitahuan permintaan untuk bergabung. Monggo dicek saja di email tadi yang sudah masuk tergabung 16 orang, nanti akan masuk ke sini. Ya, GWE 2 di sini anggotanya. Untuk memulai chatnya sama, rangkaian pesan baru misalkan begini. Halo, dan terusnya nanti bisa langsung balas seperti WA. Tadi yang sudah masuk anggotanya ini ya Bapak Ibu, monggo dicek di email, ini 15 anggotanya. Anggota. Nah ini adalah anggotanya yang sudah masuk. Ini akan masuk pemberitahuan permintaan untuk bergabung ke Google Chat, Google Group ya di sini. Kalau diizinkan, oke, berarti akan bergabung ke sini. Nah ini sudah ada 2 anggota sekarang. Ya Pak Afif Andika sudah masuk dan terusnya. Nanti yang lain emailnya dicek, disetujui maka akan masuk ke grup sini. Itu keuntungannya itu Bapak Ibu. Keuntungannya adalah kita bisa menghemat room di ponsel kita. Kita bisa menggunakan KBM atau pembelajaran besok menggunakan ini. Ini sudah tambah lagi anggota, sudah 3. Di sini ada juga emoticon ya Bapak Ibu, biasa kita mau menggunakan yang mana itu bisa. Nah ini misalkan begini. Kemudian kita juga bisa mengupload file, kemudian bisa berbagi file pada drive. Kemudian ini ada membuat dokumen baru. Kemudian bisa, nah ini hebatnya di sini, bisa langsung rapat. Nah, kalau ini membuat baru, berarti Pak Ahmad Ediono ini membuat tema baru. Karena ini kan langsung membalas, kalau seperti ini berarti tema baru. Misalkan kita sekarang ini membahas tentang pelatihan, yang ini membahas belajar kelompok, itu langsung bisa membuat dengan tema baru Bapak Ibu. Kan istimewa sekali sebenarnya. Kita bisa menambahkan langsung rapat di sini, langsung terintegrasi dengan Google Meet. Kemudian bisa juga langsung menambahkan jadwal di kalender. Bisa juga menambahkan di sini catatan ya Bapak Ibu, ini keep ini catatan, kemudian bisa juga tugas, memberikan tugas di sini. Itu Bapak Ibu. Kan kalau kita sudah memaksimalkan ini sangat-sangat menarik ya, anak-anak sudah bisa langsung kita latih, mereka sudah menggunakan. Kalau di HP bisa langsung download di Play Store Bapak Ibu. Download di Play Store ada. Pokoknya simbolnya yang seperti ini, Google Chat. Namanya Google Chat, langsung ke sana. Ya. Jadi Google Group itu digunakan untuk membuat nama emailnya. Nama emailnya apa, email grup itu, kemudian ketika kita mengundang ke Google Chat, ke room Google Chat ini, kita tidak perlu mengetik satu persatu lagi Bapak Ibu, langsung alamat email grupnya tadi diketikkan, otomatis semua akan diundang untuk masuk. Terus berikutnya di sini ada ini, aktivasi ini Bapak Ibu. Ada pilihan ini. Ini ada otomatis, berarti otomatis ini akan masuk, notifikasinya masuk terus ke HP kita. Tapi ini kadang mengganggu. Atau kita bisa mengaktifkan ini, bisukan notifikasi. Berapa lama? Misalkan kita sedang rapat 2 jam, kita bisukan notifikasi selama 2 jam. Atau 24 jam, boleh. Atau kita boleh tidak kita aktifkan tidak di tempat.
berarti kita tidak berada di tempat. Kemudian bisa juga kita setelan notifikasi setelannya kita ubah. Ini bisa, ya, bisa kita ubah. Nadanya kita ganti apa dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau menghentikan izin notifikasi, kita hilangkan centangannya, selesai. Ya. Ini kan aktif, kalau kita ini izinkan berarti kita tidak centang ini ya, berarti notifikasi tidak akan masuk. Nah, ketika misalkan grup kita banyak sekali, maka kadang percakapan sangat banyak, kita bisa langsung lompat ke bagian paling bawah. Ini adalah percakapan paling bawah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita buat grupnya di Google Group, kemudian kita buat ruangnya ini di Google Chat. Selain di sini, di aplikasi chat ini, Google Chat ini juga terintegrasi ke email Bapak Ibu. Kalau kita buka ke emailnya, kita lihat di sini, maka di sini akan muncul. Ini Bapak Ibu, ini langsung muncul GWE 2. Ya, GWE 2. Kita bisa dalam format besar seperti ini atau kita perkecil. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau ini mau mereplay, membalas yang atas langsung sini, kalau membalas Pak Ahmad Ediono yang bawah. Ya, jadi kalau misalkan tidak mau membuat tema baru, langsung di sini. Jangan membuat percakapan baru. Kalau percakapan baru nanti tema yang baru dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo. Bisa raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Tidak ada? Tidak ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah berarti semuanya bisa mengikuti dengan baik, insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Sekarang Google Group sudah, Google Chat sudah, sekarang YouTube Bapak Ibu. Ya, sekarang YouTube. Ini saya hapus saja. Nah, untuk YouTube sama, kita bisa klik di sini Bapak Ibu, YouTube. Nah, langsung muncul di sini. Ini YouTube, YouTube kita. Ini tampilan YouTube. Perlu saya sampaikan, ini rekaman yang kemarin ya, rekaman hari kemarin sudah saya upload. Durasinya 2 jam 10 menit Bapak Ibu. Oke. Berikutnya tagihan kita yang perlu kita pelajari adalah membuat channel, kemudian bagaimana subscribe, kemudian eh, bagaimana membuat playlist, setting playlist, kemudian membagikan link video. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di musim pandemi sekarang ini kita ternyata banyak Bapak Ibu guru yang berinovasi, tiba-tiba menjadi YouTuber ya, menjadi GYI, guru YouTuber Indonesia, tergabung dalam grup itu biasanya, di mana Bapak Ibu guru itu membuat konten YouTube untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Tetapi tidak semua guru melakukannya, tidak semua guru itu membuat konten atau membuat channel. Nah, untuk membuat channel kan seperti ini caranya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan sudah ada channelnya ya. Bentar, ini bisa saya hapus nggak?
Maaf ya Bapak Ibu, karena saya sudah ada channelnya di sini, maka tidak bisa saya praktekkan bagaimana membuat channelnya. Tapi di sini ada ya, di sini ada buat channel. Bagi yang belum buat channel, langsung saja buat channel, nanti langsung buat gitu ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nanti kalau sudah munculnya seperti ini berarti sudah ada channelnya. Atau kalau saya gunakan, saya coba gunakan channel pribadi saya ya. Kalau ini yang YouTube saya Bapak Ibu. Ini YouTube saya Bapak Ibu. Ini YouTube saya, channel saya. Dan ini rekamannya sudah saya upload di sini yang kemarin. Ini yang rekaman gelombang 1, 1, 2, 3, dan ini yang rekaman gelombang 2 ini. Monggo silahkan untuk bisa mendapatkan notifikasi dari pelatihan ini, rekaman ini. Monggo silahkan di subscribe Bapak Ibu, subscribe dan klik loncengnya ya Bapak Ibu, klik loncengnya sehingga nanti ketika rekaman saya upload, Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan notifikasi. Oh, rekaman sudah ada. Seperti itu. Misalkan saya telusuri di sini, nama channel saya adalah Kelas Idola ya, Bapak Ibu, Kelas Idola. Nah ini, maka caranya ketika ini diklik, gini ya Bapak Ibu. Ini kan ada, kalau misalkan belum subscribe kan seperti ini. Nah ini caranya di subscribe, gini, kemudian lonceng ini kita centang semua. Nah sudah menyala begini berarti ketika saya mengupload nanti ya rekaman yang kedua saya upload di sini, Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan bahwa ini seperti ini pemberitahuan. Nah ini sudah Kelas Idola mengupload mengajar di mana saja seperti ini. Di notifikasi akan muncul. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi membuat channel sudah, subscribe sudah, kemudian membuat playlist, Misalkan dari sini kita mau membuat playlist tentang ini seri belajar di mana saja. Ini kan ada 3. Mau kita buat playlist menjadi 1, maka caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah di sini ya, di segitiga ini saya perbesar. Nah, gini ya. Ini kan seri 1, seri 2, seri 3. Nah, ini kita titik 3 ini kita klik Bapak Ibu, kita klik di sini, kemudian simpan ke playlist. Nah, kita buat namanya apa? Misalkan GWE sesi atau gelombang 1 ya. Gelombang 1. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian ini setelannya playlist ini mau buat siapa? Untuk publik, semua orang yang melihat channel kita melihat, atau tidak publik, berarti hanya untuk kita pribadi atau pribadi. Ini ada settingannya. Bisa publik, tidak publik. Tidak publik itu hanya bisa dilihat orang yang tahu linknya. Berarti misalkan ini saya buat tidak publik dan saya berikan link kepada grup pelatihan ini, maka yang bisa membuka playlist kita hanya anggota pelatihan. Sedangkan yang pribadi bedanya adalah ketika saya buat pribadi seperti ini, maka yang bisa melihat hanya yang membuat playlist itu sendiri. Itu ya, misalkan saya buat ini sebagai tidak publik. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini akan muncul playlist kita. Nah, ini.
GWE gelombang 1. Ini berarti kita sudah membuat playlist di sini. GWE gelombang 1. Padahal GWE gelombang 1 itu kan ada 3 seri. Maka kita tambahkan yang ini. Klik titik 3. Simpan playlist. Sekarang kita tidak perlu membuat playlist baru Bapak Ibu. Tapi langsung diklik di sini. Biar menjadi satu playlist. Langsung silang. Kemudian yang ketiga, simpan ke playlist. Silang. Ketika kita buka di sini, maka playlist ini sudah berisi 3 buah video. Ya, begitu Bapak Ibu, cara membuat playlist. Kemudian di sini selanjutnya adalah bagaimana menyeting dan membagikan videonya. Cara menyetingnya, ini ada cara menyetingnya ya Bapak Ibu. Ini tadi bisa kita setting publik, tidak publik, atau pribadi. Kemudian selanjutnya ini putar acak atau tidak. Kalau mau berurutan ya biarkan saja. Kemudian di titik 3 ini ada tambahkan video, boleh tambahkan video berarti seperti tadi sebenarnya sama. Mau nambahkan video yang mana? Atau mau kolaborasi atau setelan playlist, kemudian tambahkan ini. Oh, tambahkan ke playlist yang lain. Kemudian di sini bisa dibuat deskripsi. Deskripsinya adalah tentang rekaman, misalkan pelatihan. Nah, ini istimewanya Google ini Bapak Ibu. Istimewanya Google itu ketika kita salah menulis, maka di bawah ada garisnya merah. Ya, ketika kita klik, kita ganti, maka garis merahnya hilang. Jadi akan memudahkan kita ketika kita mengedit tulisan. Oh, biasanya tulisannya ada garis merahnya, berarti salah. Ini rekaman pelatihan Google Workspace for Education. Ini misalkan. Kemudian kita simpan. Ya. Setelah kita simpan, kita mau membagikan playlist ini. Caranya ini Bapak Ibu. Ya, yang gambar panah ini kita klik. Nah, kita bisa membagikan langsung ke email, bisa membagikan ke WA, ke Facebook, ke Twitter, ke Talk, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah kita salin saja Bapak Ibu. Kita klik salin, terus kita kirimkan kemana, tinggal kita paste saja, misalkan ke grup WA, dan seterusnya. Atau langsung ke sini, ke chatting di sini, langsung kita tempel di sini. Nah, di sini muncul, ini adalah YouTube tentang rekaman 3 sesi pada gelombang 1. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus di musim pandemi ini kita membuat video, itu enggak harus. Tapi kita bisa mencarikan materi video untuk ditunjukkan ke siswa dengan cara seperti ini. Kita gabung-gabung menjadi playlist. Kita cari yang video terbaik, yang paling sesuai menurut kita berikan ke siswa. Nah, bagaimana keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika kita membagikan link YouTube, itu kita lebih diuntungkan. Diuntungannya apa? Diuntungannya tidak begitu menguras kuota anak, kuota internet anak. Kalau kita kirimkan menggunakan menggunakan video langsung, filenya kita kirimkan, otomatis akan sangat berat dan langsung memenuhi memori HP anak. Tapi kalau seperti ini kan enggak. Dan bisa dibuka juga di versi offline kan kalau YouTube. Ya, ketika sudah kita download pas ada pas ada sinyal, downloadnya itu tersimpan di YouTube Bapak Ibu, tapi versi offline. Kita bisa membukanya kapan saja. Itu keuntungannya untuk YouTube. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, monggo. Dari tadi sepi, tidak ada penanya.
Jelas ya Bapak Ibu? Baik, kalau jelas berarti untuk materi hari ini yang wajib sebenarnya yang pokok sudah selesai, tapi saya tambahkan ini ya Bapak Ibu, Google Site. Google Site ini kita bisa membuat membuat website sekolah, website pribadi lebih mudah dibandingkan dengan Blogspot atau WordPress. Lebih mudahnya di mana? Kalau menggunakan Google Sites ini, kita istilahnya apa ya? PNP gitu loh. Kalau menurut anak saya PNP itu apa? Pas nek dipasang katanya. Karena plug and play ya, plug and play. Jadi kita bisa langsung menggunakannya, kita bisa langsung upload tulisan kita di Word atau dimanapun langsung bisa masuk ke situ. Mudah sekali Bapak Ibu. Caranya langsung klik di sini biasa, kemudian kita klik ini. Ya, ini kita buat baru. Ya, monggo sambil dicoba ya Bapak Ibu, silahkan dipraktekkan. Kalau ini perlu praktek menurut saya. Silahkan yang coba ditulis di chat ada yang mempraktekkan apa enggak Bapak Ibu. Silahkan ditulis di chat. Ada yang mempraktekkan apa enggak? Atau disampaikan, ada yang mempraktekkan enggak? Oke, berarti ada yang mempraktekkan. Kalau ada yang mempraktekkan, langsung saja sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya begini Bapak Ibu. Monggo sudah sampai ke sini ya. Silakan. Sudah sampai di sini. Terus pertama yang perlu kita tulis adalah di sini. Situsnya apa namanya? Misalkan SMP masing-masing ya Bapak Ibu, atau sekolah masing-masing. SD, SMP, SMA. Misalkan saya SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Ini nama situsnya langsung muncul. SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Misalkan tambahkan logo. Logo bisa kita upload. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah langsung muncul logo ini. Kemudian kita tulis SMP atau website SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Ini. Kemudian kita juga bisa mengganti ini, ubah gambar. Misalkan kita cari gambarnya. Sebentar, ada gambarnya enggak ya? Ya, misalkan begini, nanti gambarnya bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, sehingga pas seperti yang kita inginkan. Ini kita sudah punya ini. Berikutnya Bapak Ibu, berikutnya kita diberi fasilitas ini. Ini ada fasilitas gambar dan
deskripsi ya, misalkan begini, ada juga bisa begini gitu ya. Dan kita bisa mengubah apa menyesuaikan seperti keinginan kita. Misalkan yang pertama ini. Nah, kita gambar di sini. Misalkan kita upload tentang PPDB, mana PPDB ada nggak? Nah, misalkan ini. Nah, terus di sini ditulis misalkan eh, penerimaan serta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian ini misalkan kita punya di apa? Di Word dan seterusnya kita copy kemudian kita tempelkan di sini. Kalau tidak ya kita boleh langsung ketik juga, langsung boleh SMP dari 3 Bagas Lintang buka pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dan seterusnya ke bawah dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa setting jenis hurufnya, ya teksnya mau besar, kecil, jenis hurufnya apa, ukurannya berapa, tebal atau bold ya, tebal tipis, miring atau tegak, kemudian bergaris bawah, kemudian ada warna teks, kemudian menyisipkan link, kemudian meratakan kanan kiri atau center tengah, nomor, tanda berbutir, harus kemudian nilainya hampir seperti Word. Nah, bedanya dengan Blogspot apa Bapak Ibu? Kalau Blogspot itu kan kita diminta untuk mengetik, kemudian menggunakan kode HTML dan seterusnya. Itu yang sulit. Bahasa HTML itu bahasa yang sulit. Ya. Kita juga bisa memberikan ini, misalkan menyisipkan gambar, boleh, menyematkan apa dari drive juga boleh dan seterusnya. Itu kalau sudah, misalkan kita menambah halaman, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa menambah halaman baru. Menambah halaman baru. Halaman baru misalkan alamat. Profil. Profil sekolah. Nah, ini berarti sudah ada halaman profil sekolah. Ini halaman muka. Ini halaman profil sekolah. Terus kita sisipkan apa di sini? Misalkan kita sisipkan di sini misalkan tambahkan peta alamat. Kita masukkan saja SMP dari 3 Bagas Lintang. Kita klik. Kemudian sudah kita pilih. Nah, ini kita tulis peta alamat SMP Negeri 3 Bagas Lintang. Tuh. Kemudian misalkan kita tambahkan di sini tentang gambar guru karyawan, kemudian channel YouTube-nya dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Bagus dan tidaknya tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Di sini sudah disediakan semuanya. Tinggal kita bagaimana kita mengeksplor, berinovasi. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ya, ini bisa kita perhatiin Jo seperti
Nah, seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya halaman muka. Ya, ketika orang melihat, menonton orang lain, tampilannya seperti ini. Ya, profil sekolah dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Dan pratinjo ini juga bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini pakai apa kita? Pakai telepon, tampilannya begini. Ya, kemudian pakai tablet, tampilannya begini. Pakai laptop seperti yang tadi. Itu. Kemudian di sini ada bagikan dengan orang lain. Misalkan kita mau berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita mau berkolaborasi, maka kita klik di sini. Misalkan kita mau berkolaborasi dengan siapa? Dengan Pak Heri Prianto. Nah, kalau kolaborasi, maka kita harus mengetik sebagai editor. Tapi kalau hanya sebagai pemeriksa saja, maka silakan mengakses saja. Mengakses saja. Ya, misalkan editor, klik kirim. Berarti Pak Heri akan mendapatkan notifikasi untuk berkolaborasi. Misalkan di sekolah adminnya adminnya lebih dari satu, maka kita bisa berkolaborasi. Atau semua guru adalah admin, bisa mengupload di sini. Berarti kolaborasi. Nah, di sini kemudian ada settingan dan seterusnya, mode atas bawah transparan. Ini bisa kita coba-coba. Nah, setelah selesai, ini ada titik 3, history dan seterusnya. Kita bisa menduplikasi juga, mencari history dari terbaru sampai terlama. Setelah selesai, sudah yakin bisa dikonsumsi oleh publik, maka kita publikasikan. Caranya klik ini, ya, publikasikan. Kemudian ini adalah alamatnya, ya, alamatnya. Siapa saja yang dapat melihat, kita kelola. Nah, siapa saja yang dapat melihat, kita kelola. Oke, selesai. Kemudian kita publikasikan. Ini adalah alamatnya ya, Bapak Ibu, ini alamatnya. Ketika dipublikasikan nanti alamatnya ini. Ya, publikasikan. Nah, ini alamatnya bisa kita bagi. Ini adalah alamat SMP atau website Google Site SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba-coba sambil melihat rekaman ya Bapak Ibu. Kalau ini mungkin masih terlalu cepat. Berarti materi hari ini alhamdulillah selesai saya sampaikan semuanya untuk yang hari ini. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini materinya cukup sekian. Sebelum saya tutup, monggo silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Baik, saya ambil ya Bapak Ibu. Siap ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk hari ini. Silahkan
nanti daftar hadir diisi di Classroom ya Bapak Ibu. Sekali lagi yang belum saya ingatkan, yang belum menggunakan akun belajar.id silahkan menggunakan akun belajar.id. Ini sudah semakin banyak yang menggunakan akun belajar.id. Yang belum silahkan menggunakan akun belajar.id sehingga besok ketika mau uji kompetensi Bapak Ibu sudah dimudahkan. Langsung masuk melalui akun belajar.id. Untuk uji kompetensi KKM-nya 80 Bapak Ibu, tapi tidak usah khawatir karena di situ sudah saya berikan ringkasannya, rangkumannya. Tidak semua tapi insya Allah untuk mencapai 80 semuanya pasti bisa. Ya kalau asal Bapak Ibu membaca ringkasannya. Dibaca sambil ujian juga nggak apa-apa. Dibaca sambil ujian juga boleh. Nah, ringkasannya itu hanya bisa diakses bila Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Kalau tidak menggunakan akun belajar.id, tidak bisa mengakses ringkasannya. Ini sudah saya buatkan seperti ini ya Bapak Ibu, tapi belum saya publikasikan. Nanti uji kompetensi, nanti di sini, kemudian ini uji kompetensi, bergabung grup se-Indonesia. Kemudian nanti satu lagi di sini adalah rangkuman materi. Rangkuman materi, ingat hanya bisa diakses jika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Kalau tidak berarti bisa ujian, tapi yaitu tadi rangkumannya tidak ada, kan mendingan pakai. Yang belum punya atau belum aktivasi silakan aktivasi, yang belum punya bisa japri ke saya. Mungkin permasalahannya ada yang tidak dapat password, ada yang memang belum dapat akun. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk hari yang kedua saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk KBM terutama sekarang karena masih menggunakan PJJ. Itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.